Oke teman-teman, balik lagi sama saya Isyan Sorry dan saya Sandi. Ini kita di AfterWave.tech dan kita kayak biasa di segmen Ups Gatel Garut dong. Nah, ini mungkin sebelum kita bacain berita, kita recap dulu ya. Di episode ini ada 4 berita yang sebenarnya belum terlalu ada yang wah gitu ya. Cuman ada mungkin hal-hal baru yang kita nantikan juga ya beberapa bulan ke depan gitu. Nah ini kita recap dulu. Untuk pertama kita ada satu fitur dari Instagram yang namanya Amber Alert yang katanya bakal rilis dalam waktu dekat ini. Nah sebenarnya Amber Alert ini udah dari 2015 ya, udah dari Meta ini udah bikin. Cuman baru-baru ini kemungkinan bakal diterapin di Instagram. Lanjut berita kedua. Oke, di berita kedua ada Aya Neo Air Plus, PC gaming portable dengan prosesor AMD Mendocino. Iya, ini prosesor dari AMD baru buat konsol atau laptop. Betul. Ya sebenarnya. Lanjut di berita ketiga kita ada RTX seri 40. Nvidia kemungkinan bakal ngerilis seri 40 dalam waktu dekat ini. Kita ada bocoran spesifikasinya buat seri 40 ya. Ini ya. Berita keempat, di berita keempat ada Asus ROG Phone 6 meluncur secara global pada 5 Juli 2022. Jadi katanya diusung menggunakan Snapdragon yang 8 Plus generasi yang pertama ya. Ini baru juga buat flagship ini baru-baru ini pakai Gen Plus dan ROG. Oke, sebelum masuk ke beritanya mungkin kita dari tim AfterWave.tech juga ya mengucapkan turut berduka cita, turut belasungkawa untuk hilang atau mungkin sekarang bisa dinyatakan meninggalnya putra dari Gubernur Jawa Barat, Eril ya. Semoga amal ibadah beliau diterima insya Allah dan juga semoga husnul khotimah gitu. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, keikhlasan, dan kekuatan. Ya semoga semuanya memang bisa ditemukan lah mungkin ya dalam waktu dekat juga, karena kita berharap juga bisa ditemukan jenazahnya jika memungkinkan dan bisa dipulangkan ke Indonesia gitu, dikuburkan dengan sewajarnya gitu. Oke, mungkin kejadian anak hilang juga jadi pembelajaran buat kita ya. Maksudnya di sini juga Instagram ngeluarin fitur yang namanya Amber Alert. Meskipun ini anak hilangnya yang dimana bisa jadi penculikan ataupun ya hal-hal yang tadi juga ya maksudnya. Tapi di sini Amber Alert itu fungsinya buat memberi notifikasi ke daerah sekitar bahwa ada anak hilang ataupun orang hilang. Nah ini beritanya kita lansir dari Instagram sendiri yang udah launching. Ini menyatakan bahwa Instagram mengumumkan fitur baru yang bernama Amber Alert. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menemukan anak hilang di area sekitar. Sebenarnya Meta sendiri udah rilis ini sejak 2015 lalu. Kini fitur tersebut akhirnya rilis ke Instagram. Nah Amber Alert ini adalah kayak peringatan sebenarnya bentuknya. Jadi jika ada penculikan atau apapun, si orang atau korban, keluarga yang terkait itu bisa submit ya gitu, bikin report kalau misalkan dia mengalami kehilangan anak, kucing atau apapun, itu nanti bisa muncul di feed Instagram kita. Nah ini bentuknya sebenarnya kalian bisa lihat gambarnya gini ya. Betul. Dan ya di sini jadi kayak kalian lagi nge-scroll tiba-tiba ada notifikasi kalau misalkan ada anak hilang di lingkungan kalian, yang membutuhkan bantuan. Betul. Gitu. Siapa tahu, mana tahu kan ngelihat kali ya di jalan. Betul. Nah ini jadi sebenarnya dari tim Instagram juga menyatakan kalau misalkan mereka sadar kalau foto itu punya peran penting dalam pencarian anak hilang atau misalkan orang hilang gitu. Jadi dengan adanya fitur Amber Alert ini, ketika mereka bisa lihat foto dan mereka secara tidak sengaja mungkin lihat di lingkungan sekitar ada orang bersangkutan itu, ya bisa jadi hal yang membantu betul buat lingkungannya. Tapi itu orangnya harus punya akun Instagram nggak sih? Kalau orang yang nggak punya Instagram bisa nggak? Pertanyaannya siapa yang nggak punya Instagram di zaman sekarang? Kita juga ada kan? Nggak, sebenarnya kayaknya ini karena connect sama Facebook. Selama kalian bisa submit dari Facebook ya bisa aja gitu. Maksudnya biasanya kan Instagram sama Facebook itu nge-link ya. Jadi kalian ngepost di Facebook atau kalian ngepost di Instagram ya saling bersangkutan. Maksudnya saling bisa ada ya postnya kedua-duanya gitu. Betul. Jadi kayak gitu. Nah ini sebenarnya ternyata dari Amber Alert ini yang dari Facebook itu udah ada sebelumnya ya. Case-nya gitu. 2015 ya 2015 sama 2020 katanya. Ini jadi ada Amanda Disley dengan suaminya itu membantu anak berumur 11 tahun di Springfield, Massachusetts ya. Setelah mereka ngelihat ada notifikasi anak hilang di Facebooknya mereka. Dan juga di 2016 ini juga Amber Alert ternyata membantu anak 4 tahun yang diculik
di Lakeland, Florida. Ini katanya si Caitlin Brown ya, Caitlin Brown, dokter anestesi yang katanya menemukan anak tersebut dan akhirnya mereka bikin tindakan secara langsung gitu. Maksudnya mungkin ke lapor ke polisi polisian lah, pihak berwenang ya, karena itu penculikan. Betul, dan memang fitur ini cuman disayangkan di Indonesia belum bisa diterima, Sandi. Sepertinya belum ya belum bisa diterima dan belum mungkin bisa diterapkan gitu, masih susah. Jadi ternyata ini fitur ini masih ada kemungkinan di 25 negara. Ini mungkin kalian bisa lihat list negaranya itu ada Argentina, Australia, Belgia, Yunani dan negara maju ya. Betul, dan cuman kita menariknya nih sih melihat ada si Malaysia gitu. Padahal kan Malaysia juga pembantu hilang banyak ya. Harusnya bisa juga gitu. Gitu iya, yang tiba-tiba pulang kampung nggak balik lagi. Buat teman-teman yang punya pembantu kayak gitu, sorry. ART. Buat teman-teman yang punya ART tiap lebaran tiba-tiba nggak balik lagi gitu kan, ya bisa jadi. Kalau misalkan bisa dipakai di Indonesia, mungkin itu lebih ke situ sih penggunaan. Ya cuman yang kita tahu asal kalau misalnya di Indonesia itu masih susah lah, Indonesia masih berbau klinik gitu. Mendingan ke dukun gitu, cari mobil saya di mana ya, itu ada di sebelah timur barat daya 200 dulu airnya semburin, masih kayak gitu-gitu. Dan ya kayak kejadian Pak siapa yang di Cadas Pangeran? Oh iya. Yang dibawa urai. Itu bahaya sih kalau kayak gini. Udah masuk di feed Instagram kalian, ada bunyi-bunyi berisik di Instagram, taunya kan kabur dari pinjol. Jangan sampai di Indonesia masih kurang susah. Katanya kan udah dibawa ular kuning. Gitu. Ada juga yang hilang tiba-tiba ketemunya di acara TV. Ketemu udah gede. Itu acara apa ya? Kalau yang hilang digorong-gorong? Ya aduh, udah jadi lanjut aja ke berita kedua. Jadi di berita kedua ada Aya Neo Air Plus PC gaming portable dengan prosesor AMD Mendocino. Ini menarik di Mendocino-nya sebenarnya. Ya, Mendocino-nya ya. Jadi Aya Neo Air Plus merupakan PC gaming portable dengan layar yang katanya bakal berukuran 6 inci yang beresolusi itu Full HD. 1080 berarti ya? Ya, 1080. Jadi ini bisa menggunakan OS yang berbasis Aya Neo OS sendiri maupun Steam OS gitu. Jadi Windows maksudnya Windows dan Aya OS Neo. Kalau misalkan Steam OS itu Linux gitu biasanya gitu ya. Ini katanya bakal rilis dengan harga berapa Sandi? Ini kalau nggak salah rilisnya itu sekitaran harga $286 gitu. Oke, ini $300 kayaknya. $300 dan ini sebenarnya yang menarik di sini. Jadi mungkin ini bisa jadi substitusinya dari Steam Deck ya. Karena sampai sekarang yang namanya PC gaming portable yang kita tahu, yang kita tahu sih yang lebih rame itu kan si Steam Deck gitu ya. Udah kemarin udah launching, cuman sampai sekarang di Indonesia itu belum ada. Dan memang kita cari tahu juga di Indonesia itu ada yang just tip harganya sampai ke 35 juta. Itu yang buat yang 15 GB ya. Pokoknya dari 25 sampai 35 juta lah, itu harganya juga udah nggak karuan. Nah semoga dengan adanya si Aya Neo ini gitu ya, Air Plus ini ya bisa jadi barang substitusi dengan harga yang lebih murah dan yang diharapkan sih performanya juga sama gitu ya. Karena dengan menggunakan AMD Mendocino ini yang sebenarnya secara core sama GPU-nya sama ya, sama CPU sama GPU-nya sama-sama Zen 2. GPU-nya RDNA 2 juga, sama dengan si Aether ya. Aether itu yang dipakai sama si Steam Deck gitu. Nah, memang si AMD Mendocino ini katanya diperuntukkan buat laptop di kisaran $400 sampai $700 gitu ya. Cuman di sini memang masuk ke si PC gaming portable ini gitu. Dan ini performanya hampir kayak 6000U dengan jumlah core 4 sama seperti Zen 2 dari Ryzen 4000 series ya gitu. Ternyata yang membedakan dari si Aether sama si Aya Neo Air Plus sama si Mendocino ini. Iya, Aether sama si Mendocino ini cuman si arsitekturnya Jadi arsitekturnya yang si Mendocino ini 6 nanometer, sedangkan si Aether itu 7 nanometer. Betul. Dengan satu ya? Iya, satu doang. Cuman katanya emang yang diharapkan di sini bukan dari performance, tapi bisa ngeboost performance dari sisi lain. Dari kayak misalkan bisa naikin kapasitas baterai dengan adanya space, dengan adanya space 1 nanometer tadi, gitu selisih tadi.
penempatan dari si device atau si boardnya itu misalnya laptop ataupun bisa dialokasikan ke yang lain gitu. Dan memang targetnya kita baca AMD Menosina ini buat naikin lifetime dari si baterainya juga, bukan lifetime tapi apa? Usage ya. Baterai usage-nya. Jadi yang sebelumnya rata-rata di 4 sampai 5 jam. Ini bisa naik ya. Betul, bisa sampai ditargetkan minimal 10 jam. Naiknya. Buat portable gaming ya, maksudnya Iya. PC gaming portable itu 10 jam udah cukup ya. Udah cukup, iyalah lumayan gitu kan, maksudnya ngamatin berapa stage lah gitu. Ya dalam satu hari kan 10 jam lumayan kali ya, Betul. makan waktunya. Betul, mainin FM sih nggak akan cukup ya. Nggak akan cukup, nggak berhenti sambil makan, ngapain bisa. Betul, dan memang cuman si Aya Neo ini katanya kita belum dapat bocorannya RAM-nya bakal berapa juga ya. Cuman sampai sekarang yang ada itu kemungkinan pakai SSD M2 2280, ini pakai SSD M2 yang biasa berarti ya, yang besar. Untuk beberapa informasi terkait si Aya Neo juga ini belum semua kebuka ya, belum semua leak ya. Betul, karena yang sampai sekarang kita tahu cuman terkait di SSD-nya dia pakai M2 2280 ya. Ini M2 yang biasa ya, yang umum. Dan untuk si RAM-nya itu sampai sekarang belum keluar. Kita tahu, dan makanya sampai sekarang kita juga sebenarnya belum bisa ngebandingin secara langsung dengan Steam Deck gitu, karena kita juga belum tahu spesifik lebih lanjutnya apakah misalkan terkait cooling sistemnya, terkait apapun. Dan sebenarnya faktor yang bisa jadi di pertimbangan berat itu terkait ekosistem ya sendiri. Ya. Di mana kita tahu kalau misalkan Steam itu udah enak lah ya. Udah bagus. Kalian pakainya juga udah semua game bisa masuk gitu kan. Benar. Nah, perbandingannya kalau misalkan sama si Neo Air Plus ini, khawatirnya kalau misalkan gamenya ada beberapa yang nggak bisa masuk. Betul, gitu. Itu yang betul. disayangin kalau misalkan kita ngebayanginnya gitu ya, maksudnya karena harganya murah banget gitu. Betul, dan memang kan kalau Steam itu kita udah dapat klaimnya kalau misalkan Steam itu udah support 3.000 game ya, yang playable gitu. Nah, memang si Aya Neo ini kita belum tahu nanti yang ada nama softwarenya Aya Neo Space Game Launcher ini bakal seperti apa gitu. Kalau misalkan Steam kan ya kita udah tahu sudah seamless lah gitu, banyak fitur-fitur yang dari review kemarin mungkin kalian bisa lihat juga di Linus Tech Tip dan lain-lain, itu udah smooth itu gitu ya, buat si UI dan UX-nya gitu. Itu mungkin untuk berita kedua ya, lanjut ke berita ketiga. Kita ada jadwal rilis Nvidia Series 40. Ini nih yang lumayan ditunggu-tunggu. Betul, buat yang punya duit aja. Buat yang punya duit buat aja. kita kayaknya nggak nunggu. Ntar dulu, maaf. Ini Nvidia rencananya bakal rilis RTX dari 4070 sampai 4090, betul. Yang kemungkinan diharapkan rilis di bulan Oktober untuk 4070, dan untuk Septembernya kita ada 4080, dan di Agustusnya ada 4090. Jadi sebenarnya dari 4090 dulu ya. Ya, dia kalau beli apa? Jadi dia launching dulu yang 4090 dulu, jadi si flagshipnya dia keluarin dulu, baru nanti ke belakangnya mungkin bisa jadi betul. Lebih apa ya, lebih bisa dibeli lah. Lebih bisa dibeli entry levelnya gitu, maksudnya 4080, 4070 bisa jadi 4060 keluar juga gitu. Betul. Nah memang cuman dari info-infonya juga dari beberapa sumber menyatakan kalau misalkan release date ini kemungkinan bakal mundur karena dari beberapa pihak juga menyatakan sebenarnya seri 30-nya juga masih banyak gitu. Stoknya betul. Produsennya masih harus ngabisin dulu nih. Betul. Gitu. Kayaknya belum pas gitu buat nge-launching generation ya, maksudnya generasi baru. Tapi yang sebelumnya juga masih banyak, karena kan yang kita tahu juga sebelumnya kayak di beberapa seri mereka baru memperbaiki ya 3050 sebenarnya katanya baru ganti board buat efisiensi powernya. Ya, modelnya berubah ya. Terus tapi kalau misalkan udah harus keluar lagi 4090, 4070 tuh kan toko juga bingung ya buat nyetoknya juga, mereka juga keberatan gitu. Apalagi ya sama lah, distributor prinsipal semua pasti ini gimana, stok masih banyak, apalagi yang kita dengar kan kemarin di Cina sendiri mining udah di ban dan itu udah banyak barang second yang keluar gitu ke semua negara, jadi market bakal rusak juga, mungkin harganya bakal jatuh kalau misalkan 4.000 langsung keluar sebenarnya, tapi itu yang kita harapkan gitu. Pasti jauh lebih murah ya nanti. Betul. Karena banyak stok ya kayaknya. Betul. Nah ini sebenarnya kita dapat spesifikasinya ya dari 4070 sampai 4090. Nah ini kalian teman-teman bisa lihat, dan ini kita kalau misalkan tulisannya di bold itu berarti kita sumbernya sudah dari banyak
sumber. Banyak sumber. Jadi kemungkinan besarnya seperti itu kalau yang di Bolt ya keluarnya. Betul. Nah ini kita lansir dari videocards.com ya. Ini bisa dilihat untuk 4070 kemungkinan GPU-nya itu dengan series di AD 104 400 dan punya SKU-nya di PG141 SKU 341. Ya. Untuk Koda Core-nya belum ada, untuk SMS-nya belum ada, tapi untuk memorinya kemungkinan dapat di 12 GB dengan GDDR-nya bisa di GDDR6, digeger loh. Di GDDR6 atau GDDR6X. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan benar dapat GDDR6X, ini yang cukup keren sih karena sebelumnya di seri 30 GDDR6X itu hanya ada di 3080 dan juga 38 Ti ya, 3080 Ti, 3090 Ti. Betul gitu. Nah, sekarang udah dapat di 4070. Dimana sebenarnya mungkin teman-teman nanya apa sih GDDR itu apa gitu sebenarnya. Itu sebenarnya buat fungsinya buat ngerender lah ya. Jadi kalau misalkan jadi si Micron ini pembuat chip buat si GDDR ini, spesifikasi buat naikin performance kapasitas dari si rendernya sendiri gitu. Jadi semakin banyak dan semakin gede kecepatannya itu semakin bagus. Dan sebenarnya untuk GDDR6X itu kecepatannya di sekitar 12 bits per second. Di 14 sampai 16. 19 sampai 24 GB per second kalau GDDR6X, sedangkan yang GDDR6 itu di 14 sampai 16 GB per second per pin gitu. Itu yang membedakan kecepatan si GDDR tersebut. Betul. Nah, untuk memori busnya sendiri di 4070 kita dapetin di 192 bit. Ini sebenarnya bahkan lebih kecil daripada 3070 ya sebenarnya. 3070 itu di 256 ya, 256 bit. Cuman mungkin kita juga nggak tahu kenapa memori busnya lebih kecil. Mungkin nanti kita bisa lebih lanjut kalau memang informasi udah valid juga ya. Nah, terus untuk memori speednya ini memang di 18 GB per second plus, ini masih ada plusnya ya. Mungkin tadi estimasinya di 19 atau ya kiranya sih kayaknya gitu. 19 dan memang kalau misalkan benar berarti memang pakai GDDR6X gitu ya. Terus untuk TDP-nya ini di 300 watt plus, ini yang sebenarnya menarik nih untuk 4070 300 watt plus gitu. Lumayan ya. Kalau kasih plus berarti tambah 50 atau 350 watt kayak gitu. Berarti emang kedepannya udah harus minimal 700 watt ya. Ya 700 enak lah kalian. Pure gold. Sama aja lah, tapi lebih enak ya pure gold. Gitu. Ya dan harus udah spare banyak lah, mungkin kalau misalkan kalian mau beli VGA di seri 4000 berarti ya harus mau cek lagi juga buat si power supply ya. Kecuali listriknya juga betul. Anda jangan asal beli kayak teman saya dulu perakit PC itu tiba-tiba kosannya nggak cukup. Jadi dibawa lagi. Kosannya yang dijual kan. Kosannya nggak cukup buatnya, jadi nggak lucu. Oke, itu yang 4070. Lanjut ke 4080. Ini GPU-nya pakai series AD103 dan board number-nya SKU-nya di PG139 SKU 360. Ini sebenarnya sama, ternyata board number-nya sama si 4090 ya. Jadi PG139 untuk yang 4090 SKU-nya di 330. Dan memang ini masih belum ada juga untuk SMS-nya dan Koda Core-nya buat 4080, tapi di 4090 kita dapetin kalau Koda Core-nya 16128. Ini kenceng banget karena di kita di 3090 itu kode-kode cuma di 10.700 lah gitu. Nah, ini udah sampai 16.000. Terus untuk memorinya di 4080 kita dapetin 16 GB GDDR6X. Dan untuk di 4090-nya kita 24 GB GDDR6X. Gila. Kemana situ? Mau kemana? Main apa game AAA juga kelibas semua itu. Iya, tapi ya nggak mungkin lah buat main gaming. Maksudnya buat gaming nggak mungkin. Paling lagi main Dota doang gitu kan. Ya memang buat nyari duit lah kalau bisa. Kalau VGA segini. Terus untuk memori busnya untuk 4090 di 384 bit ya. Dan untuk di 4080-nya di 6 bit ya. Iya, 256 ya. 256 bit gitu. Untuk memori speednya di 4090 di 21 GB per second ya. Ini mah FPS mah mentok. Kalau udah pakai VGA ini paling kalian harus beli monitor ROG yang 500 gitu ya. Jangan 60 Hz jangan. Tuh masa belinya ya meledak gitu.
Ya untuk TDP-nya cuman ini yang memang lumayan ya. Kita harus berkorbannya di sini. Untuk TDP-nya di 450 watt katanya. Ini cukup panas juga rasanya, berarti panas. Nvidia loh ini ya. Bukan Radeon ya. Udah pasti panas, udah pasti nyedot lumayan. Kebayang nggak Radeon kalau mau ngalahin Nvidia series 40 ini gimana TDP-nya? Tapi kayaknya untuk harsh rate yang sekarang sih yang AMD udah lumayan, udah mulai compete lah. Cuman kita lihat ini 450 watt, sebelumnya di 3090 itu mereka cuma 350 watt TDP-nya. Ini naik 100 watt. Ya semoga sebanding dengan performance ya nanti. Gitu. Dan ya itulah yang kita harapin, kita nggak dapet Vega ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi seri 30-nya turun gitu. Itu aja gitu kan. 3060 Ti lah seenggaknya sampai 6 juta gitu udah cukup lah kita. Senang gitu. Udah cukup, nggak perlu punya 40, 70, 40, 60. Karena kita cuma buat main game kompetitif juga. Tipis-tipis doang, FIFA, Apex udah cukup. Itu doang. Dan ini sebenarnya tapi yang tadi disampaikan kemungkinan bakal mundur sekitar berapa bulan ya, dan kemungkinan baru bisa rilis di Q1 2023 gitu. Ya itu aja, mungkin ya mau sampai mundur juga nggak apa-apa, terus-terusan mundur, yang penting harga turun gitu. Lanjut ke berita keempat dan terakhir, Sandia. Berita terakhir nih, jadi ini nih yang buat kalian para gamers mobile ya, main gamers. ML, main apa ya, selain ML apa lagi? PUBG Free Mobile. Free Fire bisa kan, FIFA. Oh iya, FIFA sekarang bagus juga tuh. Nah ini cukup. Genshin Impact kan, jangan lupa. Itu yang butuh RAM gede, butuh uang gede tuh, buat gacha. Ini cocok lah buat orang-orang itu. Jadi berita keempat ini kita bakalan bahas Asus ROG Phone 6 meluncur secara global pada 5 Juli 2022 dengan mengusung Snapdragon 8 Plus Gen pertama. Ya bulan depan nih ya udah nggak. Dan ini salah satu prosesor pertama yang dipakai di HP flagship ya. Nah jadi series ini bakalan dipastikan meluncur ke pasar di 5 Juli 2022 dan ponsel ini akan dikenalkan secara global, jadi benar-benar bareng nih di Taiwan, di Indonesia, mungkin di negara-negara lain juga, Singapura itu bakalan di tanggal serempak 5 Juli ya. Serempak. 5 Juli jam 20 itu waktu Taiwan ya. Waktu Taipei. Taiwan ya. Iya, Taiwan Taipei. Pokoknya di markasnya Asus ya. Ya, di markasnya Asus langsung. Jadi dari pengumuman yang disampaikan melalui Twitter ROG Global, perusahaan juga akan memperkenalkan jajaran aksesoris game baru hingga satu set handphone gaming. Pasti, kalau itu pasti harus ada embel-embel yang lain. Ya, jadi karena ini ROG dari Asus gitu ya, nggak mungkin cuma ngeluarin HP doang gitu ya. Pasti ada embel-embel lainnya. Tasnya, ada topinya. Ada topi, nanti jaket mungkin. Nanti ngeluarin velg juga kayaknya. Maksudnya dia bakalan ngeluarin aksesoris dari ROG Phone ini, ROG Phone 6 ini gitu, kayak headphone gitu. Iya, pastilah ya. Casingnya gitu ya. Cooling dan lain-lain ya. Tas mungkin ya. Terus ada spoiler, kaca film mungkin ya. Pokoknya aksesoris pada umumnya lah, grill depan gitu kan. Udah kayak mungkin ya modif mobil ini. Si pentil yang gambar granat mungkin. Pentil granat ya, klasik. Itu suka dicolongin kan. Ya kayak gitu lah, mungkin pasti ya namanya ROG udah pasti keluar dengan aksesorisnya, karena mungkin dari seri-seri sebelumnya yang kita tahu juga ada aksesorisnya buat masing-masing seri ya. Dan memang yang kita tahu juga si ROG pasti bikin 3 lini ya, dari si reguler, Pro dan sama Ultimate. Dan untuk si ROG 6 ini juga sama ya? Sama, dia keluarin 3 versi juga ya nanti. Oke, dan sebenarnya yang kita tahu juga ROG Phone 5 juga udah udah ngeri, udah siapa sih yang mau ngalahin gitu dengan dia pakai spek 8 GB gitu. Iya, RAM-nya ya, terus yang Ultimate-nya itu 8 GB tuh baru yang reguler. Yang Ultimate-nya 16 sudah sama kayak udah kayak PC, laptop. Itu mah harus buat main FM bareng, buka Excel, datanya gede gitu sekalian, sambil nge-zoom sambil atau nonton Google YouTube gitu. Itu masih cukup. Semuanya bisa barengan gitu. Cuman dalam satu layar kecil. Ya, dalam satu device. Keren banget kan. Betul. Nah ini yang kita juga belum lebih tahu.
kita juga belum tahu lebih dalam spesifiknya nanti seperti apa buat si Asus ROG Phone 6 ini kecuali dari si prosesornya tadi. Dan mungkin tapi kita udah dapat bocoran harganya Sandi ya. Kemungkinan ini harganya buat di luar sana. Ini konversi ya dari rupiah ya. Dari rupiah itu kemungkinan di sekitar 12 jutaan reguler ya. Yang full ya yang reguler, untuk yang ultimate-nya di 16 juta. Belum ngitung freight in sama biaya pajak dan lain-lain ya. Mungkin pasti naik lah di Indonesia. Gitu. Dan selain itu apa Sandi informasinya? Jadi yang menarik dari si ROG Phone 6 ini, dari yang sebelumnya yang ROG Phone yang kelima itu mereka menggunakan Snapdragon 8 Plus generasi pertama. Yang sebelumnya digunakan ROG 5 itu di Snapdragon yang 8 Plus ya gitu. Jadi perbedaannya itu memang dari performa itu dari CPU maupun dari GPU-nya sendiri ada kenaikan 10% gitu. Dan untuk efisiensi dayanya juga katanya diklaim bisa hemat 30%. Katanya, jadi yang plus ini bakalan hemat 30% dayanya. Jadi buat kalian jadi nggak usah nyolok di warkop. Iya. Bayar 3.000 sambil di terminal bus gitu sambil ngecas gitu kan nggak malu. Udah pakai ROG Phone gitu. Udah kelihatan dari pas lagi gini juga. Well, silau, ngiri, bilang bos. Yang bisa ditulis gitu, ini yang kayak di laptopnya. Yang bisa ada LED-nya. Nah ini kan mungkin kita lihat nih gambarnya teman-teman. Kemungkinan di belakang ini ada kayak layar yang setting gitu. Jadi dan OLED gitu ya. Betul. Dan mungkin itu yang bolong-bolong itu kemungkinan juga itu exhaust buat dari buang panas. Panas ya. Dan ya seperti biasa gaming phone pasti warnanya menarik, mencolok, seru, apalagi ROG ini, Republic of Gamers. Iya, dan itu poinnya itu soalnya ini ROG. Ini ROG ya, jangan main-main gitu. Oke, dan mungkin itu dulu mungkin ya buat Asus ROG Phone 6-nya, dan kita lihat aja nanti informasi lebih lanjut dan di 5 Juli ya. 5 Juli terkait berapa apa aja aksesoris yang di launching. Mungkin dari Asus mungkin kita diundang juga nanti ya buat launchingnya, semoga. Dan ya kita lihat lebih lanjut lah di 5 Juli nanti. Dan itu mungkin penutupan buat Upsgatel kita kali ini ya. Oke, mungkin itu aja buat Upsgatel kali ini ya Sandia, dan semoga berita-berita tadi informatif buat teman-teman dan semoga menarik dan jadinya bisa bermanfaat lah ya. Kalau ada kurang-kurang ya kalian boleh kasih tahu kita lah di kolom komen gitu. Komen aja. Bang, ininya kurang nih. Atau misalkan ada salah yang kita sampaikan tadi juga bisa komen di bawah. Dan terima kasih udah nonton ya. Semoga harimu menyenangkan. Ya, terima kasih udah nonton, dan jangan lupa share videonya kalau misalkan menurut kalian ini bermanfaat, dan juga follow sosial media kita di Instagram. Dan di situ kalian bisa lihat info-info terbaru ya tentang gaming dan teknologi. Dan kalau kalian mau lihat video-video kita juga ada di TikTok. Cuman memang lagi jarang klik. Kita yang sering liatin TikTok jarang ngebuat. Kalau TikTok bahaya. Ya, dan kalau misalkan kalian mau cari info tentang repair atau misalkan bersihin komputer dan lain-lain, kalian bisa follow di afterlife.care ya. Di sana nanti kalian bisa lihat Om Glenn dengan jasa-jasanya semua. Dan segitu aja. Terima kasih udah nonton. Bye.